Selamat sore Bapak. Selamat sore. Silakan duduk Pak. Terima kasih. Selamat sore Pak. Mohon maaf, izin memperkenalkan diri, saya Adi Saputro dari Apotek Stikus Probolinggo Semarang. Mohon maaf nih Pak, apakah ada yang bisa saya bantu sebelumnya? Saya mau berkonsultasi tentang kesehatan saya. Tentang kesehatan Bapak ya Pak. Mohon maaf, saya lihat dulu. Maaf sebelumnya Pak, apakah Bapak kesini menuju apotek ditemani dengan sanak keluarga atau sendiri kesini? Ini saya sendiri. Sendiri ya Pak. Mohon maaf Pak, apakah Bapak mempunyai waktu sebentar untuk penjelasan terkait menjelaskan apa nanti yang akan Bapak terima terkait konseling dari pusat yang nanti Bapak terima? Terima kasih atas waktunya Bapak. Maaf Pak sebelumnya. Maaf Pak, apakah sebelumnya dokter sudah menyampaikan tentang penyakit atau keluhan yang Bapak rasakan? Belum. Jadi dokter belum menjelaskan apa yang Bapak rasakan saat ini terkait resep yang Bapak terima deh. Sebelumnya Pak, apakah dokter juga sudah menjelaskan apa obat yang nanti akan diresepkan kepada Bapak? Belum juga Pak. Maaf, baik. Apakah dokter sudah menjelaskan nanti harapan yang diberikan kepada Bapak saat pengobatan yang nanti akan dijalani atau diterima oleh Bapak? Belum juga Pak. Baik Pak. Saya telah mendengar dengan semua keluh kesah Bapak. Mari saya akan mulai konseling nanti. Maaf sebelumnya, apakah ada riwayat alergi sebelumnya Pak? Iya. Kalau boleh tahu apa riwayat alerginya? Riwayat saya katanya dokter itu obat namanya Lisinopil ya. Oh, Lisinopil. Dulu ada riwayat alergi obat Lisinopil. Sebelumnya itu apakah dari pemakaian riwayat obat itu adakah gejala yang bukan? Dari resep yang Bapak terima, yang Bapak dapat akan saya jelaskan. Kali ini Bapak akan mendapatkan resep 3 jenis obat Bapak. Yang pertama ini ada chloramphenicol, yang kedua ini ada rifampicin, ada yang ketiga ada captopril Pak. Baik, apakah Bapak berkenan untuk saya jelaskan? Jelaskan ya Pak. Dari diagnosa dokter, Bapak terkena demam tiroid, di mana baik Pak, dari resep ini obat chloramphenicol itu yang dikeluh rasakan tadi Bapak terkena diare, di mana diare Bapak itu lebih dari 5 kali dalam malam hari Pak. Apakah betul? Dan juga dari tekstur diare itu juga tidak berlendir ya Pak. Nah, jadi kan di indikasi ini Bapak itu terkena bakteri yang mungkin bakteri itu masuk bersama makanan atau minuman yang Bapak minum. Bakterinya itu namanya bakteri Salmonella typhoid yang menyebabkan demam. Nah, seperti itu Pak. Ya mungkin nanti seperti Bapak yang rasakan saat ini, itu dirasakan dikarenakan adanya bakteri yang ada di dalam usus Bapak. Indikasinya ini ada obat chloramphenicol, ini dia sebagai antibiotik Pak, dengan aturan pemakaian 4 kali sehari 1 tablet. 1 tablet ini berkisar 500 mg Pak. Walaupun ada obat yang diminum secara bersamaan, ada juga di mana obat itu dapat menimbulkan interaksi Pak jika nanti diminum dengan obat-obatan yang anticoagulan atau hipoglikemik, atau mungkin Pak kalau Bapak semisal makan makanan atau minuman beralkohol, nah itu juga bisa menyebabkan obat tidak bisa digunakan pada saat makan atau saat makan tertentu karena interaksi obat dapat terjadi, apalagi alkohol. Dan tadi saya tidak ada itu Bapak juga mohon maaf Pak, kasih yang terjadi Pak. Jadi nanti saya harapkan dari sini apabila nih Pak nanti semisal Bapak melupakan 1 dosis obat ini, gunakanlah segera mungkin ya Pak. Jadi kan aturan pakainya berapa Pak? 4 kali 1. Namun bila sudah mendekati waktunya dosisnya tersebut berikutnya, lewati saja dosisnya yang terlupakan dan kembalilah ke jadwal dosis yang biasa. Jangan menggandakan dosis ya Pak.
akan menjelaskan mengenai tekanan darah Bapak, di mana Bapak kemudian memiliki riwayat hipertensi. Di sini Bapak mendapatkan obat ya Pak, nitropin sama captopril. Dari hipertensi ini Bapak menderita obat yang dimana dari dua obat ini, yang satu dari captoprilnya atau minuman 2 kali sehari 1 tablet lagi, dan satu kali sehari 1 tablet melalui Pak. Ini tadi ini kan 2 kali sehari Pak, ini 4 kali sehari. Jadi diminum ini mungkin 1 kali hari pagi hari dan hari satu juga. Dan pada saat waktu mau tidur minum ini 1 jangan lupa. Maka dari informasi ini nanti mungkin dari obat hipertensi ini menimbulkan suatu efek samping di mana nanti jika ada interaksi obat yang terjadi, semisal nih Bapak lupaan minuman yang bersoda atau pada saat pengobatan Bapak sedang melakukan faktor dan lain sebagainya, bisa menyebabkan sakit kepala, pusing, mual, wajahnya memerah, dan nanti kram ototnya lagi di perut Bapak bisa kambuh lagi. Makanya selama pengobatan jangan, mohon maaf, merokok tinggi dan hindari minum-minuman yang bersoda. Ya dari misalnya dari yang ini kan dari yang tadi itu Mbak, ini yang captopril itu juga sama, dan itu Bapak sakit perut lah dan mual dan lain sebagainya, dan mungkin mulutnya kering atau kelenjarnya yang mengalami konstipasi, diarenya tadi yang Bapak alami tapi tidak berair, itu juga bisa menyebabkan vitamin. Baik Pak, apakah dan tak lupa nih Pak, untuk pengobatan supaya lebih efektif dan maksimal, Bapak juga dianjurkan untuk yang satu Pak, berolahraga secara teratur. Lalu juga untuk setiap hari minimal 5-10 menit aja Pak, supaya dapat membantu menurunkan lagi tekanan darah Bapak dan bisa untuk memulihkan fit tenaga Bapak, biar bakteri tadi yang ada di usus Bapak biar bisa dengan antibiotik chloramphenicol. Ya, yang kedua, setelah itu mengganti mungkin kalau sengaja dibanyakin minum air putih ya Pak, jangan minum minuman yang berwarna, hindari gorengan, dan hindari, kalau boleh saran, makan banyak timun dan sebagainya Pak. Baik. Berikutnya nih Pak, kalau cara penyimpanan obatnya, mohon maaf apakah Bapak sudah tahu sebelumnya, yang baik dan benar? Tidak tahu. Baik. Cara penyimpanan obat yang baik dan benar itu di mana obat tersebut disimpan yang chloramphenicol ini Pak, chloramphenicol. Baik Pak, mohon maaf, tadi obatnya chloramphenicol dengan aturan pakai 4 kali sehari 1 tablet. Maaf, tadi kan Bapak tidak tahu bagaimana cara penyimpanan obat yang baik yang benar. Dari chloramphenicol tadi yang sudah Bapak ketahui, di mana dia sebagai antibiotik, di mana Bapak minum nanti kan aturan makanya 4 kali sehari 1 tablet Pak, diberikan pada saat nih misal perut Bapak kosong juga bisa 1 jam sebelumnya, atau enggak 2 jam sebelumnya, 2 jam sudah makan ya Pak. Setelah itu simpan aja pada tempat yang sejuk dan kering, supaya untuk meminimalisir dari radiasi sinar matahari terhindar dari paparan matahari secara langsung. Nah, jika nanti pengobatan ini dalam jangka lama, mungkin tadi ada penyebab lain dari anemia aplastik lah, ada ruam kulit dan urtikaria, ya Pak. Golongan obat ini adalah golongan obat berat, jadi Bapak tidak dapat menebus obat ini secara sembarangan di apotek. Jadi ini ya Pak. Yang kedua, baik Pak, yang berlanjut ini obatnya tadi apa? Nifedipin ya Pak. Untuk obat hipertensi Bapak dengan aturan pemakaian 1 kali sehari 1 tablet. Diminum pada malam hari ya Pak, dimana obat ini nanti disimpan pada suhu ruangan Pak di bawah 30 derajat Celcius, mungkin di kayak etalase ini Pak. Jauhkan juga cahaya matahari secara langsung. Jangan disimpan di kamar mandi loh Pak, jangan disimpan di kamar mandi, jangan dibekukan. Jauhkan dari obat-obatan dari jangkauan anak-anak. Kalau Bapak mohon maaf punya anak kecil di rumah, jauhkan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga Pak, ada
obat Captopril dengan pemakaian tadi 2 kali sehari 1 tablet. Jadi obat ini tadi sama nih Pak, yang Captopril sama apa namanya bisa diminum pada sama perut kosong 1 jam sudah makan atau 2 jam setelah makan. Usahakan tidak menggerus obat atau menghancurkan kafein obat dari obat ini supaya nanti pelepasannya optimal. Jangan gunakan melebihi dosis, jangan semisal nih Bapak lupa tadi yang saya himbau tidak boleh merangkap obat ya. Jangan berhenti kalau semisal sudah mengonsumsi obat hipertensi ini Pak, dikarenakan kenapa? Tanpa sepengetahuan dari pihak medis, walaupun sudah membaik, berhentilah menggunakan obat ini kalau tiba-tiba justru akan memperparah hipertensi Bapak. Nah tadi kan tekanan darah udah tinggi tuh 180. Ya kalau apabila kondisi semakin memburuk Pak, terjadi hal yang tidak diinginkan, langsung segera ke rumah sakit atau klinik terdekat. Mohon maaf Pak sebelumnya, apakah Bapak memahami semua informasi yang saya berikan? Paham? Jika paham, maaf Pak, apakah Bapak berkenan untuk mengulang kembali apa yang informasi Bapak dapat? Iya, tapi saya ini obat ini keluar alkohol, minum 4 kali sehari. Ini nanti obat. Mohon maaf Pak, 4 kali sehari sesudah makan atau perut kosong? Jadi kan Iya, 4 kali makan, sehari ya. jika Bapak dalam perut kosong 1 jam sebelum perut kosong dan 2 jam sesudah makan. Keluarkan kau untuk apa Pak tadi? Antibiotiknya, heroin, nikotin. Yang pemakaian obat 2 kali 1 tablet pagi dan malam. Nah itu diminum tadi juga sama perut kosong atau 2 jam sudah makan. Ini juga sama ya Pak, tapi 1 kali sehari 1 tablet. Penyimpanannya obat juga sudah paham Pak. Mohon maaf, apakah Bapak berkenan mengenai jadwal minum obat yang telah saya sampaikan hari ini kepada Bapak? Dan jika semisal Bapak kurang berkenan, apakah kesulitan mengenai apa yang saya sampaikan? Saya masih paham ya Pak. Semoga lekas sembuh Bapak 1M dan semoga Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang melimpah dan supaya Bapak mendapatkan kesehatan yang selimpah-limpahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak. Semoga lekas sembuh.